berarti pecahan biasa. Kalau saya mempunyai sebuah gelas dan gelas ini saya jatuhkan, ya kemungkinan pecah. Tadi awalnya kita sebut sebagai gelas, setelah jatuh bukan gelas lagi, tapi pecahan gelas. Pecahan gelas adalah bagian gelas itu. Gelas itu adalah bagian bulat atau bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan juga bisa dari 0, min 1, min 2 dan seterusnya. Yang hanya kita pakai hanya satu ya. Misal saya punya sebuah pizza. Ini adalah bilangan bulat. Ini adalah satu bilangan bulat atau bilangan utuh. Pizza ini akan saya bagi sekitar 4 bagian sama besar. Maka berapa bagian masing-masing yang dihasil? Ini awalnya 1 dibagi 4, maka kita sebutnya 1/4. Kemudian kalau 1 itu disebutnya bilangan bulat, maka 1/4 kita sebutnya pecahan. Jadi kita simpulkan pecahan adalah bagian yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Misalnya gini, saya mempunyai sebuah pizza. Pizza ini akan saya bagi menjadi 3 sama besar. Berapakah bagian yang diarsir? Karena yang diarsir hanya 1, maka yang diarsir adalah 1/3. Pembagian seluruhnya ada 3, maka 1/3 adalah pecahannya. Satu ini kita sebut dengan bilang, sedangkan yang 3 ini kita sebutkan dengan penyebut. Jadi pecahan ada unsur pembilang dan penyebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Gali Prasetyo. Saya dari kelompok 5 dan ingin menjelaskan sedikit cara menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu cara menyederhanakan pecahan 24/32. Di sini cara mencarinya, kita hitung dulu FPB-nya, dan cara mencari FPB-nya dari 24 dan 32. Kita yang pertama cari faktor 24, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Dan selanjutnya kita untuk mencari FPB dari faktor 32, yaitu 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Jadi di sini FPB dari 24 dan 32 ialah 8. Dan di sini selanjutnya kita cara menyederhanakan pecahan biasa dengan cara membagi bilangan dan penyebut terlebih dahulu. Seperti berikut: 24/32 dikurang 24 dibagi 8/3 dibagi 8 sama dengan 34. Dan di sini bentuk sederhananya yaitu dari 24 dan 32 yaitu 3/4. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nomor 1, 0,4 sama dengan, itu kita menjadi pecahan jadi 4,4/10. Nah, itu kita bagi sama-sama dibagi 2 menjadi 2/2. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi di sini yang dimaksud dengan mengubah pecahan biasa menjadi desimal
adalah 2/5. Contoh kedua itu 0,36. 0,36 itu kita jadikan menjadi pecahan menjadi 36/100. Sama-sama dibagi 4. Jadi 36 bagi 4 itu 9. Nah, 100 bagi 4 sama dengan 25. Jadi biasa menjadi desimal itu jadi 9/25. Nomor 3 itu 0,125. 0,125 itu menjadi pecahan 125/1000. Nah, kita sama-sama dibagi 125. Jadi 125 dibagi 125 itu 1. 1000 bagi 125 sama dengan 8. Jadi di sini pecahan yang 0,125 itu menjadi 1/8. Itulah hasil contoh soal dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjahas pengurangan pecahan biasa. Dasar dari operasi pengurangan biasa secara sederhana, pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebut kedua pecahan sama. Contoh yang pertama, 3/5 dikurang 1/5 sama dengan 3 dikurang 1/5 sama dengan 2/5. Dan selanjutnya kepecahan desimal pada pengurangan. Kita langsung saja ke contoh soal kepecahan desimal pada pengurangan. Soal yang pertama, 567 dikurang 145 dikurang 324,901. Cara mencarinya, kita cari 567,145 dikurang 324,901 dan hasilnya 242,244. Dan soal yang kedua, contoh soal yang kedua dari pecahan pengurangan desimal ini yaitu 234,987 dikurang 123,065 sama dengan 111,922. Baiklah, itu hasil penjelasan sedikit dari saya tentang sederhanakan pecahan, pengurangan pecahan biasa, dan pecahan desimal dalam pengurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan operasi perkalian pecahan biasa dan pecahan desimal. Contoh soal operasi perkalian pecahan biasa yang pertama yaitu 1 dikali 3/6. 1 dikali 3/6. 1 dikali 3/6. Jadi dapat hasil 3/6. 3/6 bisa kita sederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi menjadi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi hasilnya 1/2. Untuk contoh soal nomor 2 yaitu 3/5 dikali 4/3. 3 dikali 4 12. 5 dikali 3 15. Kita sederhanakan yaitu dengan dibagi 3. 12 dibagi 3 4, 15 dibagi 3 5. Jadi hasilnya 4/5 harusnya. Materi selanjutnya yaitu perkalian pecahan desimal. Contoh soal yang pertama itu pecahan biasa dikalikan dengan pecahan desimal. Contohnya yaitu 3/4 dikali 0,8. Kita ubah dulu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya 3/4 kita kalikan dulu 25/25. 3 dikali 25 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi desimalkan yaitu 0,75.
Nah, itu hasil dari pecahan biasa 3/4. 0,75 dikalikan 0,8. Hasilnya yaitu 0,60. Perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal menghitung angka di belakang koma. Misalnya, kalau 0,60 00, kita lihat dulu nih pada perkaliannya itu ada berapa angka. Misalnya ada 2 angka di belakang koma atau 3 angka dan seterusnya. Contoh soalnya yaitu 0,25 dikali dengan 0,3, yaitu hasilnya 0,75. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rini, NIM 195911059 dari Prodi PGMI 3B. Kita di sini akan mempelajari tentang pecahan biasa dan pecahan desimal. Sebuah pecahan dinyatakan sebagai A per B. A dan B merupakan bilangan bulat, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Jika tata letak pembilang dan penyebut diganti, maka itu disebut sebagai kebalikan dari pecahan semula. Contohnya, 4/5 kebalikan dari 5/4. Sebaliknya, 5/4 merupakan kebalikan dari 4/5. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian dua pecahan. Di pembagian ini, pembagi kita balik tata letaknya antara pembilang dan penyebut. Contohnya, 1/2 dibagi 1/4. Dan bagi kita ganti dengan kali. Jadi, 1/2 dikali 4/1 sama dengan 4/2. Sehingga 4/2 sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian pecahan desimal dengan pecahan biasa atau sebaliknya. Di sini kita harus mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Contohnya, 5/8 dibagi 0,4. Kita ubah 0,4 menjadi bilangan pecahan biasa menjadi 4/10. Sehingga 5/8 dibagi 4/10 sama dengan 5/8 dikali 10/4 menjadi 50/32. Jika kita mengerjakan soal mengenai pecahan, kita harus menyederhanakan atau mendapatkan hasil paling sederhana, yaitu 50/32 sama dengan 19/16. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Di sini, bilangan desimal harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Contohnya, 0,6 menjadi pecahan biasanya yaitu 6/10. Operasinya 0,6 dibagi 0,3 sama dengan 6/10 per 3/10. Seperti tadi, penyebut dan pembilang kita tukar tata letaknya di pembagi menjadi 6/10 dikali 10/3 sama dengan 60/3. Dan perlu diingat, di setiap soal seperti ini kita harus mendapatkan hasil yang paling sederhana, yaitu 60/30 sama dengan 2. Nah, setelah kita sama-sama mempelajari materi yang telah disampaikan tadi, harapannya kita lebih memahami tentang pecahan biasa dan pecahan desimal. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.